Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehendra Mawaktora, NIM 0528569982. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah struktur data. Di sini soal 1 kita disuruh membuat program Java mengurutkan data dari terbesar ke terkecil menggunakan merge sort dan tentukan sendiri nilai variabelnya. Misal A1 sampai A8, minimal 8 elemen. Di sini saya sudah siapkan file sortnya untuk meminimalisir waktu. Merge sort. Merge sort adalah algoritma pengurutan yang membagi data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, mengurutkan setiap bagian secara terpisah, lalu menggabungkannya kembali menjadi satu kesatuan yang terurut. Oke, di sini sudah ada kelas merge sort, lalu point merge, integer dan simbol array, integer kiri dan integer tengah dan integer kanan. Di sini kita pakai integer n1 tengah kiri terus plus 1 dan integer n2 sama dengan kanan dan sampai tengah. Belakangnya jangan lupa pakai titik koma. Oke. Fungsi merge itu, pertama kita melihat fungsi merge. Fungsi ini digunakan untuk menggabungkan dua bagian array yang sudah terurut menjadi satu array besar yang urut secara descending. Karena di sini sudah ada integer dan juga kiri array terus neo integer. Di sini sudah diisi oleh n1 di dalam arraynya dan integer kanannya udah kosong, dan di neo-nya itu sudah ada n2. Dua baris ini menghitung jumlah elemen pada bagian kiri atau n1 dan kanan n2. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa besar setiap bagian yang akan digabungkan, integer kiri dan yang integer kanan atau n1, dan ini yang integer kanannya ya dan yang integernya ini adalah n2. Kemudian dibuat dua array bantu yaitu kiri dan kanan untuk menyimpan sementara data dari sisi kiri dan kanan. Nah, ini ada simbol arraynya di sini dan udah ada isinya juga n2. Kemudian kita tulis sudah di sini font dalamnya itu ada integer dan simbol i sama dengan 0 titik koma i, terus sini n1, lalu di bawahnya kiri di dalam simbol arraynya itu sudah ada i atau integer sama dengan array dalam kurung kiri plus i atau integer dan belakangnya lupa titik koma. Lalu di sini juga for di dalamnya integer j sama dengan 0 titik koma j, terus ini pakai n2 titik koma j, dan di sini juga kanan di dalamnya dalam arraynya ada j dan array di dalamnya tengah 1. Dua perulangan ini digunakan untuk menyalin isi array dari array utama ke dalam array bantu. Yang kiri berisi elemen dari array yang dari kiri sampai r tengah, lalu yang kanan berisi elemen dari r tengah plus 1 sampai r kanan. Nah, lalu kita ke integer i sama dengan 0, lalu integer j sama dengan 0, integer k sama dengan kiri. Di sini kita mendeklarasikan 3 variabel indeks, i yaitu untuk melacak posisi elemen di array kiri, dan j untuk array kanan, dan k untuk posisi pengisian kembali ke array utama. Nah, yang wilayah ini kita pakai di sini tuh di kasih integer atau i lalu n1 dan j n2. Lalu di sini if di dalamnya kiri kasih simbol array dalamnya ada i, lalu sama dengan kanan dalamnya j dalam arraynya, di bawahnya array dalam simbol arraynya sudah ada k, lalu sama dengan kiri array dan dalamnya sudah ada i. Dan di sini kita pakai else atau else array dalam simbol arraynya sudah ada k sama dengan kanan, dan di sini sudah ada j
dan di bawahnya itu adalah diisi K plus di belakang jangan lupa titik koma dan pakai kurung tutup. Nah, di bagian ini inti dari penggabungan atau merge di sini elemen dari array kiri dan kanan dibandingkan satu per satu karena pengurutan yang kita inginkan adalah descending, maka digunakan tanda lebih besar sama dengan artinya elemen yang lebih besar disimpan lebih dulu ke dalam R. Setiap kali satu elemen diambil, indeks atau I atau J akan bertambah satu langkah. Jadi sekarang will dalamnya adalah I lebih besar dari N1 dalam kurung tutup. Nah, lalu sebelahnya garis kiri dalam simbol arraynya sudah ada simbol I, dan di sini juga udah ada I plus dan K plus, dan di belakangnya ada titik koma. Di bawahnya juga sama ada will terus J lebih besar N2 itu di dalam kurung buka dan kurung tutup. Lalu di bawahnya R dan K di dalam simbol arraynya kanan sama dengan kanan, dan dalam simbol arraynya itu adalah J sama seperti yang di atas. Nah, setelah salah satu sisi habis, sisi yang masih memiliki elemen akan disalin seluruhnya ke array utama hingga memastikan tidak ada data yang tertinggal. Fungsi sort lalu void sort dalamnya adalah integer R simbol array, lalu integer kiri dan in kanan, lalu if kiri lebih besar kanan simbol lebih besar lalu kanan, dan integer tengah sama dengan kiri plus kanan per 2, lalu short dalamnya adalah R kiri tengah, lalu di bawahnya ada short R tengah plus 1 lalu kanan, dan merge dalamnya R kiri tengah kanan. Fungsi short berperan untuk membagi array menjadi dua bagian kecil atau divide dan memanggil dirinya sendiri rekursif sampai setiap bagian hanya berisi satu elemen. Setelah itu fungsi merge akan dipanggil untuk menggabungkan hasilnya menjadi satu yang terurut. Jadi short adalah proses pembagian dan merge adalah proses penggabungan. Ini adalah proses penggabungan. Lalu kita membuat public class merge short. Public class atau program main. Nah, di sini kita membuat static void print array, dalamnya adalah integer dan simbol array, dan for integer dalamnya adalah simbol I sama dengan O dan sama dengan 0, dan pakai titik koma lalu simbol I lebih besar R dan like dan I plus, dan juga jangan lupa pakai kurung tutup. Lalu kita panggil menggunakan sistem out print dalam huruf R, dan dalam simbol arraynya itu adalah I. Terakhir, hasil pengurutan ditampilkan. Jika berhasil, output akan menunjukkan data yang sudah terurut secara descending seperti berikut. Nah, di berikut 16, 21, 32, 79, 10, 60 sampai 97 print array dan merge sort, new array dan new merge sort pakai kurung buka. Oke. Sementara itu, counting sort lalu di sini kita pakai public static void atau string dan kasih nama baik nama Tora, string name, string prodi, lalu sistem out println nama dalam tanda kutip, sama juga di sini sistem out println name, sistem out println prodi, lalu sistem out print jawaban salah satu, dan ini adalah merge shortnya atau descending. Kalau sudah seperti ini, coba kita run. Nah, di sini sudah build sukses, sudah kelihatan juga dari yang terbesar sampai ke yang terkecil, dari 97, 79, 60, 54, 32, 21, 16, 15, 11 sampai 10,
dan sudah sukses. Di sini juga string nama, string name, prodi sudah. Oke, selanjutnya kita ke nomor 2. Disuruh membuat program Java yang mengurutkan data dari yang terbesar ke terkecil menggunakan counting sort. Ini sama kayak yang tadi merge sort, soalnya nilai untuk variabel misal A1, A2 sampai A8. Oke. Di sini udah saya siapkan tadi, saya coba dulu biar nggak memakan waktu lama. Apa sih counting sort itu? Counting sort itu adalah algoritma pengurutan yang efisien untuk mengurutkan data dalam rentan tertentu dengan menghitung frekuensi kemunculan setiap elemen, lalu menempatkan setiap elemen pada posisi yang tepat berdasarkan hitungannya. Lalu kita tulis void short integer r in integer n sama dengan r, lalu like in max sama dengan r. In r ini atau integer r ini adalah array yang ingin kita urutkan, dan n adalah panjang array, lalu max variabel untuk menyimpan nilai maksimum di array atau untuk menentukan ukuran array di count nanti. Lalu kita mencari nilai maksimum melalui for dalamnya in sama dengan i dan sama dengan 1 titik koma. Nah, lalu if r dan lebih besar max dengan r dalamnya i. Log untuk menemukan nilai terbesar di array. Contoh 4, 9, 3, 1, 2, 5, 4, 7, 1, 8. Nah, max 9. Nah, lalu kita inisialisasi array bantu menggunakan integer simbol array count new integer max plus 1. Nah, di sini in pakai simbol array output new integer. Count untuk menghitung frekuensi tiap angka ukuran max plus 1 agar indeks sesuai dengan angka. Nah, output untuk menyimpan hasil sorting sementara. Lalu kita mengosongkan array dari nilai maksimumnya. Kemudian for dalamnya in i sama dengan 0, i lebih besar, lalu max. Nah, ini count dalamnya pakai simbol array dalamnya i sama dengan 0. Semua elemen di set 0 di Java ini sebenarnya opsional karena array integer otomatis 0. Lalu di sini kita menghitung frekuensi tiap angka menggunakan for in i sama dengan 0. Nah, seperti ini. Lalu count dalam integernya i sama dengan 0. Top ini menghitung berapa kali tiap angka muncul di R. Contoh hasil R frekuensi sebelum diakumulatif. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, setelah di count itu jadi 0, 2, 1, 1, 2, 1, 0, 1, 1, 1. Nah, lalu kita di sini menghitung frekuensi tiap angka menggunakan font dalamnya in i sama dengan 0, i lebih besar dari n, dan titik koma i plus seperti ini. Lalu font di dalamnya kasih integer, lalu r itu simbol i. Nah, lalu kita membuat frekuensi akumulatif menggunakan for dalamnya in i sama dengan 1, i lebih besar sama dengan max, lalu count dalamnya kasih array i, lalu count dalamnya ada i min 1. Frekuensi akumulatif sama dengan jumlah semua frekuensi angka lebih besar i. Contoh hasil setelah akumulatif jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Pas jadi count jadi 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Nah, lalu interaksi akumulatif terakhir dikurangi 1 menggunakan font in, lalu i sama dengan n min 1, i lebih besar sama dengan 0, dan menggunakan simbol seperti ini. Lalu output count terus dikasih simbol array, dan array pakai simbol i lalu sama dengan r ini. Nah, akhirnya jangan lupa pakai titik koma, lalu count di dalamnya pakai simbol array r pakai simbol i. Nah, lalu kita langsung menyalin array asli ke disk ending dari index dengan 0, lalu for dan in, lalu i sama dengan n min 1 titik koma. Nah, lalu r index output. Nah, ini. Nah, counting short default atau sama dengan scanning. Untuk scanning kita salin dari akhir output ke awal r, hasil r dengan 9, 8, 7, 5, 4, 4, 3, 2, 1, 1. Nah, ini public class-nya 12, 2 counting short. Nah, di sini pakai hook
public static void menggunakan identitas string nama nim prodi sama kayak many short menggunakan sistem out println, dan ini counting shortnya dari in lalu r pakai simbol array dalam kurung buka kurawal 4931254718 tutup kurawal lalu sistem out println counting jaga adalah counting short discending lalu sistem out println pun sorted array. Nah, kalau sudah seperti ini coba kita run. Dan di sini sudah build sukses. Dan ini adalah counting short scanning untuk sorted array-nya 4931254718 dan sorted array-nya 9875443211. Dan ini identitasnya juga benar, nama nim prodi. Sekian dari tugas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.